Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan kami dari Illuminate Asia. Saya Kelly Harjono akan ngobrol, hari ini kita akan ngobrol dengan tamu yang istimewa hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapat banyak manfaat dari beliau. Jadi sebelum kita mulai, saya ingetin lagi nih ya, buat teman-teman yang belum follow akun kita di LinkedIn, kemudian ada juga di Instagram, di YouTube, di Spotify, untuk terus dapetin info-info terbaru tentang metode riset, tentang apapun, bagaimana mencari insight dan seterusnya, itu ada di akun kami ya. Jadi don't forget to follow dan stay tune. Mari kita mulai. Oke, episode kali ini kita akan ketemu dengan Mas Haris Rahmanto. Beliau adalah country head dari Illuminate Asia. Siapa itu Mas Haris? Mari kita temui beliau. Halo Mas Haris, apa kabar Mas? Halo Mas, kabar baik. Baik, Alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Oke, Alhamdulillah. boleh dong ceritain sedikit siapa sih Mas Haris ini? Oke, baik. Jadi saya sendiri di Illuminate gabung tahun 2017. Hmm. Jadi udah tahun ke-6 nih, pas bulan September ini memasuki Oh, udah genap 6 tahun. right. Tapi sebenarnya kalau di total karirnya udah 20 tahun lebih lah di bekerja gitu ya. Jadi saya sebenarnya awal mulanya adalah orang marketing. Saya dulu pegang brand, ya. Jadi pernah jadi marketing manager juga di perusahaan-perusahaan makanan minuman, Mas. Jadi dulu saya pernah di Indofood Frito-Lay, pernah di Tiga Raksa, pernah di Garuda Food gitu. Terus Hmm. kemudian 8 tahunan pegang brand, akhirnya mungkin bisa dibilang banting setir kali ya, atau mungkin lebih refocusing gitu karirnya. Jadi saya pindah ke consumer insight itu tahun 2010-an waktu masih di client side gitu. Nah, kenapa tuh Mas? Akhirnya memutuskan, kayaknya menarik juga nih customer insight ya. Apa sih yang Nah, menyebabkan Mas Haris banting setir tadi bilang ceritanya begitu? ya. Jadi kalau marketing kita pegang brand itu kan kayak kita punya bisnis sendiri gitu ya secara Hmm. internal gitu kan. Hmm. Bisnis tapi dibiayain sama perusahaan kan kita menghidupi si brand ini. Jadi aspeknya kan macam-macam ya, ada aspek Hmm. strategik, terus juga ada aspek-aspek yang sifatnya operasional kayak Hmm. ya urusan produksi lah misalnya, sales dan segala macam gitu kan. Kita banyak Hmm. berhubungan dengan yang lain. Dan saya sih ngelihat arah karirnya, saya lebih pengen ke yang lebih strategik gitu ceritanya dulu Oke. tuh. Akhirnya pas ada kesempatan untuk pindah ke bagian consumer insight, saya ambil kesempatan itu karena saya rasa ini mungkin lebih lebih fokus, dia lebih sesuai dengan minat saya. Jadi Oke. ya saya sekarang udah berapa tahun ya? 13 tahun berarti ya urusan market research, consumer insight gitu. Right. Mas, ini kemarin kan Illuminate baru aja ngadain webinar nih ya. Cerita Hmm. dikit tuh tentang apa sih webinarnya, Mas? Iya, jadi webinarnya itu kita memotret fenomena live shopping di TikTok Oke. khususnya. Jadi sebenarnya kalau live shopping kan nggak cuma di TikTok ya platformnya ya, Mm-mm. ada di Shopee juga. Nah kebetulan karena yang lagi ngetren TikTok, kita fokus tuh ngeliat ke situ. Jadi awal mulanya tuh dari ngobrol-ngobrol dengan salah satu kawan dari Digital Sea. Mm-mm. Jadi Digital Sea ini adalah agensi komunikasi gitu ya, Ya. advertising. Terus mereka punya satu pemikiran, mereka punya produk sebenarnya kan jualan. Jadi si kliennya bisa dibantu sama mereka untuk jualan di TikTok live selling gitu. Ya. Terus cuma mereka ingin apalagi yang bisa kita berikan. Terus kemudian muncul ide lah gitu. Kita mungkin perlu pelajari dulu perilaku konsumennya di sana ya, karena Oke. ini relatif baru. Mungkin kebanyakan studi kan lebih banyak nggak terlalu dalam ya, kayak mungkin berapa persen sih orang yang nonton live selling kayak gitu-gitu. Itu ya ngasih informasi tapi nggak cukup dalam, sehingga kita kepikirannya mungkin nyari angle yang agak beda nih studinya. Kita pengen tahu perilaku orang live shopping, udah pasti dari si konsumennya, terus juga dari sisi sellernya, mereka Mm-mm. yang jualan di sana tuh pengalamannya gimana, terus kiat suksesnya itu apa, Mm-mm. terus supaya bisa lebih dalam lagi pemahamannya. Karena kan kalau fenomena live shopping tuh hipotesa awal orang selalu bilang ya pasti orang pengen beli di sana karena harganya murah, diskonnya Ya. banyak ya. Ya. Kemudian yang jualan juga kan gayanya selalu kayak gaya jualan di Mangga Dua ya, Ya. nge-push gitu ya. Tanah Abang ya. Tanah Abang atau Mangga Dua yang nge-push supaya cepat-cepat beli gitu. Nah, Ya. Ya. kita mikir, masa cuma itu doang sih caranya? Akhirnya kita pelajari. Jadi kalau di TikTok tuh ada top 99 live seller kan.
top Oke. 99. Nah, dari situ terus kita coba cari tahu si top 99 ini kayak jualannya gimana sih? Ada polanya nggak sih? Ada normanya nggak sih jualan di sana? Karena Mm-mm. kalau dari sudut pandang, ada nanti metode namanya semiotik ya. Mm-mm. Kalau kita itu jualan ngikutin norma, norma itu artinya adalah eh, cara jualan yang umum dipakai gitu ya. Mungkin bawah sadar ya, misalnya kita ke Mangga Dua semuanya bilang manggil kita kakak gitu kan. Itu kan jadi Ya, normanya untuk manggil customer di sana tuh kakak gitu. Jadi atau kalau ketemu ibu-ibu manggilnya bunda gitu. Itu udah ya, normanya. Nah, kalau semua orang pakai normanya sama kan jadi nggak stand out kan Mas. Jadi kita betul, pengen tahu betul. nih normanya apa sebenarnya jualan di TikTok itu. Oke, Kalau kita nanti misalnya mau jualan ya, klien misalnya sebagai yang punya brand pengen jualan di sana ya, jangan ikuti norma itu. Kita oh, cari sesuatu yang mungkin berlawanan dengan norma atau kesepakatan cara jualan di situ. Jadi idenya seperti oke. itu. Jadi Tadi kita apa pakai sempat kesebut tadi metode seman semiotik. oh semiotik. Semiotik Oke. ya. Apa tuh Mas ya? Jadi Menarik eh banget. iya. Jadi metode kita pakai waktu itu memang metode klasik ya FGD, itu udah pasti Oke. kita Mm, cara dengan shoppernya, terus dengan sellernya itu pakai FGD. Terus kita pakai semiotik yang tadi saya bilang untuk menganalisa videonya. Jadi semiotik itu sebenarnya adalah studi terkait simbol dan tanda. Oke. Jadi apa yang kita konsumsi sehari-hari itu kan menyimbolkan sesuatu. Ya. Oke. Misalnya nih saya contoh kayak misalnya kita beli tas gitu ya. Beli tas, kalau cuma ngomongin fungsi, ya kan, tas Louis Vuitton yang harganya puluhan juta itu kan sama fungsinya dengan tas kresek ya kan, Ya, untuk menyimpan sesuatu. Tapi kan membawa yang kita beli kan sesuatu ya. bukan fungsi kan sebenarnya. Iya, Yang kita beli iya. simbol dari si produk tersebut. Kita beli tas itu bukan cuma karena fungsi tasnya, tapi sebenarnya Mm, kita membeli makna yang melekat di tas tersebut. Ya. oke. Semua hal yang kita lihat, semua hal yang kita konsumsi menurut ilmu semiotik itu pasti menyimbolkan sesuatu, punya makna. Gitu. Tunggu sebentar. Signifying. Definisi konsumsi itu maksudnya lihat, dengar, baca gitu ya Mas ya? Iya, Bukan bukan cuma bukan dibeli. definisi konsumsi makan Ah, kan ya? betul, betul. Oke, Jadi oke. kan kita mengkonsumsi media, ya kan? Kita Media, oke. mengkonsumsi medsos mungkin, kita Ya. bahkan sambil jalan ngelihat billboard kan juga kita mengkonsumsinya secara nggak Iya, sadar gitu. betul. Mm-mm. Nah, Nah, itu itu kita maksudnya kan bagaimana kita sebenarnya. decodingnya itu ya, Mas ya? Mungkin bisa lebih Mhm. detail, Mas, tekniknya, Mas. Ya. Menarik Jadi nih. eh, makna itu kan setiap budaya beda-beda ya Mas Klik ya. Sure, sure. Contohnya gini, paling sederhana nih, bendera kuning. Ya, Kalau kita di Jakarta ngeliat bendera kuning artinya apa? artinya ada yang meninggal mungkin ya. Ada yang meninggal. Nah, Mas Klik kan asli Jogja nih. Orang Yes, Jogja untuk melakukan itu pakai bendera kuning nggak? enggak juga sih. Nggak kan? Nah, Enggak. Mm. orang Jawa Timur nih, kalau di Jawa Timur orang meninggal itu benderanya bendera palang hitam. Oh, palang hitam. Nah, Oke. simbolnya sama kan? Simbolnya di sini ada yang meninggal gitu. Iya, Tapi um, tanda yang dipakai itu bisa beda nih. Ini padahal cuma ya, beda berapa ratus kilometer ya kan ya, antara ya, Jakarta dengan Jogja dan Malang tempat kelahiran saya ya. gitu misalnya. Mm-mm. Nah, warna kuning mungkin di tempat lain dimaknai berbeda lagi. Jadi simbol itu sebenarnya sangat tergantung dari makna budayanya, di mana Oke. budaya itu berada. Jadi Oke. sama-sama ngelihat simbol yang sama nih, tapi pas kita mengartikan di konteks budaya Indonesia, misalnya itu akan beda dengan kita mengartikan di konteks misalnya di India gitu. Iya. Contohnya seperti itu. Kalau kita fokus ke Jadi, satu perilaku yang mau kita observe gitu, Mas, hmm, atau makna yang akan kita perdalam, itu apa aja yang dilihat, Mas, selain selain tadi konsumsi simbol gitu ya, hmm, sosial media, ya. apapun yang terekspos ke kita, itu apa lagi, Mas? Jadi semiotik itu mengenal istilah multimodalitas. Modal kan Multimodalitas, oke. Uh, multi, Bentar. jadi modalitasnya beragam. Modalitas itu kayak gimana? Jadi Mm-mm. misalnya nih, balik ke contoh TikTok tadi nih, video Yes. gitu ya. Mm-mm. Kalau kita ngeliat video, mungkin sebagai konsumen atau orang awam, kita melihat dia sebagai satu kesatuan kan. Jadi Mm-mm. ngelihat misalnya ibu-ibu berkerudung jualan gitu. Oh, mungkin ibu ini jualan pakaian, Mm. baju muslim gitu. Kita menyimpulkan itu secara keseluruhan. Jadi kalau Mm-mm. di psikologi ada namanya gestalt gitu kan. Jadi satu satu Gestalt, kesatuan. ya, betul. Sebenarnya kan itu eh,
gabungan dari berbagai hal sehingga membentuk makna gestalt tadi gitu kan. Ya. Bahwa Mm, ibu itu tuh pakai kerudung, kemudian di backgroundnya dia itu digantung-gantungin baju-baju, ya ya. kan. Kemudian misalnya dari gaya bahasanya dia manggil pembelinya misalnya Umi gitu misalnya ya. Umi, Nah itu ya, oke. secara nggak langsung kita menyimpulkan dari secara gabungan, secara gestalt bahwa oh orang ini jualan baju muslim misalnya gitu. Nah, Oke. semiotik itu sebenarnya membongkar simbol-simbol yang dipakai sehingga kita kayak Oke. secara kita membongkar dengan sadar hal-hal yang mungkin konsumen memprosesnya secara bawah sadar gitu. Oke. Jadi kayak contoh misalkan manggil Bang, manggil Bunda, manggil Umi itu juga dianggap sebagai suatu simbol ya, Modalitas. Itu modalitas. modalitas juga. Itu background, outfit yang dipakai, kemudian Betul. pernik juga itu sebagai simbol-simbol juga ya, Mas ya. Betul, simbol yang Ah, kita bisa terjemahkan. Jadi kadang simbolnya kok saling mendukung, ya kan? mm, Kadang mm, simbolnya juga mungkin secara nggak sengaja dia bertentangan, nggak menyampaikan hal yang kita ingin sampaikan, misalnya. Jadi mm. yang Ya, tadi ya, saya bilang apa aja yang dianalisis modalitasnya macam-macam dari visual, ya kan? Dari visual. warna, dari gaya pakaian, mungkin dari make up-nya, dari latar belakangnya, kemudian juga Gaya bicara secara bisa, Mas. Gaya bicara ya, bisa juga. ya, iya, Oh, verbal ya kan, dari bahasa pemilihan bahasa, cara dia memanggil pelanggannya, kemudian gaya bicaranya, apakah cepat, apakah pelan intonasinya, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa daerah, itu kan semuanya punya makna oke. yang beda-beda. Oke. Jadi kemarin itu yang dilakukan oleh Illuminate adalah menganalisis 99 video dari top seller ya, Mas ya. Betul. Nah, itu kesimpulannya kayak gimana tuh, Mas? Jadi dengan analisis kayak tadi ya, kita ngelihat masing-masing video, terus kita bongkar gitu kan visualnya, verbalnya, dan segala macamnya, kita menemukan ada 14 persona, persona Empat dari si belas ya. 14 ya. yang benar-benar different ya, each other ya, Mas. Betul. Karena kan kita awalnya cuman paling orang jualan di TikTok ya gitu-gitu aja ya, ngomongnya Gitu aja, cepet, ya, betul. nge-push biar cepet belanja, ayo sekarang 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 ntar promonya Iya, habis. iya. Terus oh ternyata enggak, ternyata ada 14 macam nih cara cara Oh, jualan sebenarnya. menarik, menarik, menarik. Dan ini kira-kira bisa diimplementasikan ke skop yang berbeda atau ranah yang berbeda nggak sih, Mas? Maksudnya ada dengan metode Hmm. semiotik ini? Ya. Nah, sebenarnya jadi kalau saya selalu ngasih gambaran semiotik tuh bukan berarti dia lebih superior dibandingkan metode yang lain ya. Jadi Oke. dia bagian dari riset kualitatif nih Mas. Oh, ini Jadi kualitatif ya. sebenarnya kualitatif. Jadi dia itu sebenarnya melengkapi. Jadi kalau kita bicara konsumen, kita menganalisis dia sebagai individu gitu ya, sebagai Ya, manusia. Itu kan kita menggunakan wawancara kayak in-depth interview atau focus group gitu untuk melihat dia sebagai orang yang punya kepribadian tertentu dan perilaku tertentu, terus kita coba simpulkan, oh ternyata konsumen kategori ini nih perilakunya dan kepribadiannya kayak gini, sehingga mungkin brandnya bisa melakukan sesuatu dari situ. Tapi oke. kan kita juga mesti ingat bahwa yang mempengaruhi perilaku manusia itu nggak cuma dari internalnya dia kan, bukan cuma Betul. dari karakter dia, bukan cuma dari perilaku dia, tapi juga dari hal-hal eksternal yang mempengaruhi dia. Nah, Ya, hal eksternal itu adalah kultur. kultur Kultur itu ya. kita bisa dapatkan analisisnya dari semiotik. Karena kultur itu bawah Ah, sadar. Kultur bawah oke. sadar, konsumen sendiri kalau diwawancara kan dia nggak bisa ngomong dong. Oh budaya ini nih mempengaruhi saya banget nih. Karena Iya, kultur tuh betul. pelan-pelan kan. Pelan, terus mungkin lama-lama kita jadi berubah perilakunya Jadi tanpa kita sadar. kebiasaan ya, Mas ya. Benar. Oke. Kan kayak Waduh, misalnya 10, menarik. 10 tahun lalu ya, budaya Korea mungkin yang nembus ke Indonesia baru musik mungkin atau film. Nah, sekarang yang udah nembus ke Indonesia juga termasuk makanannya misalnya. Jadi, tapi kita Hmm. nggak sadar, 10 tahun lalu di wawancara kira-kira makanan Korea bakal laku apa nggak nih di sini gitu loh, konsumen. Hmm. Nggak bilang saya nggak tahu makanan Korea tuh apa aja. Terus ya udah deh kalau gitu nggak usah bikin produk makanan Korea misalnya. Tapi kalau Hmm. kita bisa antisipasi juga perubahan kultur itu, paling nggak kita bisa dapat bayangan kira-kira nanti ke depan tuh skenario-nya tuh akan seperti apa nih yang mempengaruhi perilaku Oke. konsumennya. Oke, menarik, Mas. Saya jadi pengen tahu lebih banyak sebenarnya. Eh, Mhm. jadi permasalahan atau pertanyaan marketing seperti apa yang kira-kira bisa di-solve atau Hmm. diberikan gambaran dengan menggunakan metode semiotik ini, Mas? Ya.
pertama kita selalu bagikan jadi strategik sama tactical ya Mas ya. Yes. Mm-mm. Strategi kan kita bicara misalnya segmentasi nih. Mm-mm. Segmentasi standar kan bicara segmentasi demografi misalnya, Mm. atau Ya, psikografi. Nah, psikografis sebenarnya ya. segmentasi yang penting juga adalah segmentasi kultural ini. Jadi Segmentasi segmentasi, kultural. Oke. hmm, Ya, jadi misalnya tadi kita bicara mengenai em, misalnya teknologi gitu ya. Itu ya. kan juga kita juga bisa mensegmentasi konsumen teknologi dari demografinya dia ya, kelas sosial Ya. dan segala macam. Tapi sebenarnya kita juga bisa memetakan eh, tren budaya terkait sama teknologi sekarang ini seperti apa, gitu. Bagaimana Oke. konsumen itu berinteraksi dengan teknologi, tapi Mm-mm. secara mereka mereka lakukan secara bawah sadar. Jadi kita kalau wawancara konsumen mungkin mereka juga nggak terlalu ngerti kenapa kok Mm-mm. tiba-tiba udah laku kayak gitu. Jadi itu juga bisa dianalisis secara kultural dan kita segmentasikan gitu misalnya. Oke. Jadi sebenarnya implementasinya bisa luas ya, Mas ya. Bisa Lalu lebih segmentasi, kemudian positioning tentunya gitu ya, positioningnya kuning. secara kultural Oke. gimana. Jadi Cara ada kultur. tools-tools juga di semiotik itu untuk memetakan, kayak tadi saya bilang ada normanya gitu ya. Misalnya kita dapat insight nih, normanya kayak gini, ada tool namanya semiotic square untuk melihat Oke. opposite-nya tuh apa dari norma itu sehingga kita bisa menemukan hal yang berbeda buat brand kita gitu contohnya. Oke. Aduh, aduh, menarik, menarik, menarik. Mungkin kita harus bikin satu workshop khusus kayaknya nih Mas ya tentang semiotik Tuh. karena waktunya terbatas. Mungkin saya pengen ngulik satu hal lagi. Ada lagi nggak sih Illuminate punya metode lain dalam apa menggali insight dari customer mas selain tadi Hmm. semiotik, kemudian yang udah standar kan kualitatif, kuantitatif, mungkin ada Ya, metode lain yang bisa ya, di apa berikan kepada customer gitu mas? ya. Ya, kan kalau kualitatif FGD idea kan kita udah khatam lah ya di Illuminate ya. Betul. Udah tiap hari itu makanannya tim kami kan. Hmm. Nah, metode yang tentunya kami nggak pernah berpuas diri ya, karena kan ya selalu ada cara yang lebih baik untuk memahami dunia konsumen kita, gitu. Termasuk Betul. tadi saya. Nah, satu metode yang kami berusaha kembangkan sekarang namanya Lego Serious Play. Jadi Lego, kita mainan Lego, Lego ya mas? mainan Beneran Lego. mainan Lego. Ah, Lego Serious Play. Oke, Lego boleh cerita. Serious Play. Jadi sederhananya kita tuh menggunakan Lego untuk membantu peserta wawancara atau peserta workshop menyalurkan pemikiran mereka secara lebih mendalam gitu. Oke. Jadi em, ada premis dasarnya kan manusia tuh berpikir secara visual, ya kan? Ya, Jadi, misalnya saya bilang, em, let's say jerapah gitu ya, yang di ya, kebayang kepala kita kan pasti jerapah yang lehernya panjang, kakinya panjang, panjang, dan badannya bentuk total-total. jerapahnya, bukan tulisan jerapah kan. Jadi Yes. orang pikirnya visual bukan teks. Jadi Ya. pada saat mereka itu menuangkan pemikirannya ke secara verbal, biasanya kan ada gap, ya kan? Kalau saya disuruh menerangkan jerapah kayak tadi kan, pasti ada yang kelewat nih, leher panjang, kaki panjang, terus Mas Klik lengkapin totol-totol, oh iya gitu. Nah, lebih mudah buat kita itu untuk menuangkan ide kita juga secara visual. Jadi Oke. melalui metafora. Jadi Metafora metafora itu kita seolah-olah menyalurkan pemikiran kita ke dalam bentuk gitu ya, melalui sesuatu yang bentuk. lain ya. Mm-mm. Jadi Oke. Lego itu jadi sarana untuk menjadi metaforanya buat pemikiran Oke. si peserta workshopnya gitu. Jadi kita tuh bermain-main dengan Lego gitu ya Mas ya. Mas Main-main belum kebayang sih gitu. Mas. Boleh lebih Ya, detail lagi jadi, nggak? Sedikit aja lagi ya waktu kita gambarannya dikit. gini. Jadi workshop ini agak beda dengan workshop biasanya. Jadi workshopnya ini pertama bisa diterapkan buat konsumen. Jadi kalau Oke. misalnya itu wawancara 2 jam gitu ya, Mm-mm. kalau workshop dengan Lego Serious Play memang agak lebih panjang nih, minimal setengah hari. Minimal setengah Dan hari ya. Oke. terus mereka itu nggak banyak ini ya, nggak banyak ngobrol yang ngalor ngidul gitu. Jadi kita fokusin mereka, ada tugas-tugas tertentu, ada instruksi dari saya gitu ya. Misalnya ini buat perbandingan nih ya. Misalnya kita pengen dapatkan brand association nih, asosiasi merek. Kalau Mm-mm. saya dengar merek Nike, apa yang terbayang di kepala saya? Nah, kalau di FGD Oke. atau IDI kan langsung lari apa ya secara verbal, secara cepat mereka keluarkan. Ya. Nah, Ya. kalau kita pakai Lego Serious Play, itu saya akan minta pesertanya untuk coba bikin model Lego yang menggambarkan merek Nike. Oh Nah, gitu.
Mereka betul. mulai tuh ngebangun Legonya dari situ ya, membangun Legonya, terus kita kasih waktu nih misalnya 5 menit. Nah, mereka tuh sambil bangun kan sambil mikir. Iya, Jadi iya, iya. lebih dalam. Tapi mereka selesai terus saya minta setiap pesertanya untuk menerangkan hasil dari Oh, bangunan itu gitu ya. Jadi misalnya oh Nike itu buat saya menggambarkan misalnya merek mahal. Kenapa? Misalnya dia di gambar Legonya ada uang-uangnya gitu misalnya. Terus ini merek yang jadi aspirasi saya karena buat saya Nike itu mahal dan nggak terjangkau, tapi ini merek yang bagus dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jadi hasil memetaforakan tergantung. bentuk itu dengan apa yang ada di dalam persepsi Betul, dia terhadap suatu apa objek begitu ya Mas ya. betul, betul, Waduh, luar biasa nih. Artinya tidak hanya menarik, tidak hanya menjadikan eh, peserta itu fokus dengan apa yang dibuatnya, tapi juga bisa mengartikulasikan ya Mas ya. betul. Jadi bisa cukup mendalam ya. Jadi menggali pemikiran-pemikiran yang mungkin sifatnya subconscious gitu, pas Iya, iya, diwawancara iya. saya langsung nggak muncul, tapi karena mereka membangun suatu dan mereka konsentrasi, mereka dapatkan eh, pemikiran yang mungkin lebih lebih dalam daripada kalau misalnya cuma ngobrol-ngobrol biasa. Gitu. Nah, itu ketika ketika si peserta melakukan pembuatan sesuatu lah yang diminta oleh si fasilitator, itu ada benar salah nggak, Mas? Maksudnya, Nggak ada. Jadi kita kan ya kalau saya kan sertifikat fasilitator ya Mas, ya mungkin agak oh, mundur dikit. oke, Jadi saya memang ngambil sertifikasi untuk jadi fasilitator Lego Serious Play. Jadi oke, memang nggak semua orang bisa memfasilitasi kan harus harus sertifikat fasilitator gitu. Jadi ya. eh, nggak ada benar salah karena tugas kita itu sebagai fasilitator, kita memfasilitasi. Jadi I see. misalnya saya yang menerjemahkan makna dari Lego yang Mas Klik bikin gitu ya. Kita kan Hmm, bukan psikolog gitu atau misalnya bukan contohnya cenayang yang ya? karena itu sifatnya kan cuma sebagai metode sebagai sarana kan Ya, si Lego ya, itu. ya, ya. Bentuknya sama misalnya nggak bentuk orang gitu ya, Lego yang dipilih bentuk Heeh. orang tapi maknanya bisa berbeda antara saya dengan Mas Klik dan itu nggak ada benar salah karena itu pemikiran saya kok Hmm. gitu. Sangat-sangat menarik, Mas. Mas, gimana kalau misalkan ada yang tertarik pengen tahu lebih lanjut terkait tadi semiotik maupun yang Lego Series Play, itu bisa menghubungi siapa, Mas? Atau apa yang bisa mereka lakukan? Kirim inquiry atau bagaimana? Mungkin kemana gitu, Mas? Ya boleh nanti mereka rekan-rekan kalau ingin tahu lebih dalam ya soal semiotik dan juga soal Lego Serious Play bisa email ke kami di info@illuminateasia.com ya atau masuk ke website kami ya Oke, illuminateasia.com oke. atau ke media sosial ya bisa ke Hmm, tadi pas Pak sebutkan bisa ke LinkedIn bisa ke Instagram Twitter juga kami ada akunnya. oke. Kayaknya cukup menarik, Mas. Cuma kalau kita terusin ini mungkin nggak kelar-kelar kita ya, Mas ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan masih ada yang punya pertanyaan mendalam mengenai apa sih LSP atau Lego Series Play, apa sih semiotik, silakan aja kontak kami ada di website kita, atau mau DM di apa YouTube, sorry di Instagram atau YouTube juga boleh, silakan nanti kita akan respon. Atau kalau butuh banget demo gitu dari kita boleh ya Mas ya? Bisa ya Mas ya? Kalau misalkan Bisa bisa tolong dong ya. demoin ke kantor kita, Saya boleh ya? senang sih kalau saya demoin Lego Serious Play. Nah, itu. Ya. Kalau pengen demo juga silakan call us, kita akan dengan senang hati datang ke kantor kalian untuk melakukan demo. Siapa tahu nanti bermanfaat buat organisasi atau perusahaan kalian. Ya. Mungkin kita cukupkan saja podcast kita kali ini ya Mas ya. Terima kasih Ya, banyak Mas Haris. Kembali sama-sama. saya ingat Kembali saya ingatkan pada teman-teman yang belum follow akun-akun sosial media kami, jangan sampai nggak follow karena kami akan senantiasa memberikan hal-hal yang menarik, memberikan hal-hal yang bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa untuk follow. Dari saya, Keli Harjono, saya akhiri podcast kita siang hari ini. Terima kasih banyak Mas Haris sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.